seperti udah tahu lah dia itu apa, udah mau meninggal gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Ajis Cis. Tebak di mana? Ya, mungkin ini adalah ke-9 kalinya saya datang ke tempat ini, teman-teman. Semalam dapat kabar dari Pak Asep, katanya beliau mau ngajak saya ke suatu tempat, tapi nggak tahu ya kemana. Kuy, wow, cuacanya enak banget. Nanti kita coba temuin Pak Asep ya untuk menanyakan kemana sih Pak Asep mau ngajak kita. Kuy. Sekarang jam tuh papanas euy. Jam 2 lebih 55 menit. Katanya Pak Asep di rumah pertamanya. Nah, ini nih. Jadi semalam tuh saya dapat kabar dari keluarganya Pak Asep, katanya Pak Asep mau menemuin dan mau ngajak ke suatu tempat. Untuk lebih jelasnya saya belum dikasih tahu ya. Cuman kalau feeling saya sih kayaknya mau diajak ke rumah yang terakhir, rumah yang sekarang menjadi tempat tinggal Pak Asep. Karena teman-teman juga pasti penasaran kan. Assalamualaikum Pak. Wah, lagi santai ya Pak ya? Berarti di kunjungan ke-9 Pak, saya datang ke hutan ini. Ya, alhamdulillah. Sehat Pak Asep? Ya, alhamdulillah Pak. Nih, aya naon Pak? Ya, katanya Kang Ajis pengen lihat rumah saya yang ketiga. Iya sih, penasaran sih, karena teman-teman juga dari subscriber, teman-teman subscriber pengen tahu kediaman Pak Asep yang terakhir yang sekarang menjadi tempat tinggal Pak Asep. Karena yang ini yang pertama, Ya. nanti kita lihat yang kedua, kita lihat ketiga. Nah, Sekaligus saya tuh rencana sekarang ini sebentar lagi ya. Rencana mau jaroh ke istri saya ke sana, ke makam. Oh, kangen. Wah, alhamdulillah nih pas banget. Kalau ya. mau ikut ya silakan. Mau banget dong Pak, mau Ya. mau banget, karena nanti saya juga pengen kirimkan doa untuk almarhum istri Alhamdulillah. Asep, dan biar teman-teman yang nonton juga tahu gitu. Karena dari pertama sebenarnya saya tuh pengen nanya ya Pak ya, cuman Ya. saya nggak enak, dan Pak Asep sendiri yang menawarkan. Ya alhamdulillah, berarti kita bisa tahu ya makam istri atau almarhum istri Pak Asep. Ya. Dan sebelumnya Pak, ini saya bawa sesuatu lagi nih, hampura Pak ya. Tadi ngelewat ke toko buah Pak, saya tuh ngeliat ke toko buah. Ya. Ini kayaknya buat Kang Pak Ajis Asep. kalau kesini suka ngerepotin, saya malu lah. Enggak apa-apa Pak. Saya malu Kang Ajis. Ya nggak banyak sih Pak, tapi aku tuh kalau kesini pasti inget sama Pak Asep. Punten Pak. Ya. Punten, diterima ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sok. Ya. Itu ada buah-buahan buat Pak Asep. Makasih Kang. Dan nih aku ada rezeki lagi buat Pak Asep ya Pak ya. Aku mengganti-gantinya buat minta doa Pak Asep buat kesehatan, kelancaran aku gitu kan. Amin. Ya Pak ya. Ini pemohon punten Bapak. Hampura ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti aku mau tanya-tanya di tempat Pak Asep, di rumah Pak Asep yang sekarang yang terakhir ya, nggak apa-apa ya Pak ya? Ya, nggak apa-apa. Ya teman-teman, nanti Kalau kita mau ya sekaligus ntar ke makam istri saya. ya nanti. Saya udah kangen nih. Oh alhamdulillah. Udah kangen. Selasa ingin memeluknya gitu. Kalau ada gini saya ingin dipeluknya dia itu sekarang itu. Ya mudah-mudahan nanti sampai ke almarhum istri ya Pak ya, sampai ke sana. Ya udah Pak, aku pengen gini sih sebagai nostalgia Pak ya, karena ini kunjungan ke-9 Pak ya. Iya, ya. Kunjungan ke-9, jadi gini teman-teman. Kita coba tur dari rumah pertama, terus ke rumah kedua, dan terakhir ke rumah yang terakhir, yang ketiga Pak Asep sekarang. Iya. Nanti kita ke sana. Ayo Pak. Ayo. Nah, jadi ini adalah rumah pertama Pak Asep, di mana pada 30 tahun yang lalu Pak Asep kesini, datang ke hutan, nah membuat rumah ini. Cuman ini adalah rumah yang udah direnov ya Pak ya. Ya, sebelumnya tuh sebetulnya 2 kali 2 meter. Sekarang udah dirubah Pak ya. Ya dirubah. Oke. Bangunannya. Ini rumah pertamanya. Terus kita ke rumah keduanya.
Terakhir kita ke rumah yang ketiganya. Tuh lihat, teman-teman udah nggak penasaran kan Pak Asep kemarin bisa berjalan di kegelapan dan jalannya cepat banget tuh, bisa dilihat. Tentang misi sudah kita bahas, makam keramat udah kita bahas, makam yang ada gambaran udah kita bahas. Sekarang waktu yang tepat kita bakal mengetahui tempat tinggal Pak Asep yang terakhir atau yang baru ya, sama pemakaman almarhumah istri Pak Asep. Ya, ini adalah rumah keduanya. Teman-teman mungkin udah lihat dari video-video sebelumnya ya. Jadi rumah ini adalah rumah yang menyimpan banyak kenangan buat Pak Asep bersama keluarganya, bersama almarhumah istri. Ini adalah rumah yang penuh kenangan, teman-teman. Tadi rumah pertama, ini rumah kedua. Pak, makasih banyak ya Pak Asep udah berbagi kisah Pak Asep. Selama ini saya mungkin inilah kunjungan ke-9 saya, dan udah banyak banget memberi pelajaran ke saya untuk lebih menghargai wanita Pak ya. Ya. Karena kita akan merasa kehilangan ketika seseorang itu udah nggak ada Pak. Iya betul. Terima kasih banyak. Dan untuk rumah ini jujur saya pun yang bukan siapa-siapa Pak Asep, kalau ngeliat rumah ini tuh kayaknya pengen nangis Pak. Ya saya juga kan, saya tuh nggak bisa ini ya, nggak bisa mencucurkan air mata. Tapi kalau masalah istri saya itu pasti saya agak bercak-bercak keluar air mata. Ini seperti ini saya udah nggak kuat nih sebetulnya, pengen nangis gitu. Tapi saya nggak bisa mencucurkan air mata gitu, hanya bercak-bercak gini aja kalau saya lagi sedih gimana gitu. Berarti Pak Asep adalah seseorang yang kuat. Pak Asep, aku pengen Pak Asep tuh selalu kuat Pak ya. Ya. Buat menginspirasi teman-teman yang lain Pak. Bapak menjadi ikon seorang laki-laki yang tegar. Ya, ya. Iya Pak ya. Itu pun kan saya makin kesini makin terasa ya. Makin kesini makin terasa, istilahnya kalau saya nanak nasi nih ya, nanak nasi dulu pagi-pagi, kalau di sini di kebun nih, di hutan ini, nanak nasi, setelah nunggu lapar, saya nyamperin nasi itu, terus saya tuangin ke piring, saya makan sampai ya istilahnya udah lapar sekali ya, saya makan ternyata masih mentah. Aduh, di situ terasanya kepincangan tuh di situ gitu. Seorang istri sangat penting Pak ya. Iya, iya. Oke, teman-teman, nanti kita lanjut lagi ke rumah yang baru Pak Asep, atau rumah yang terakhir sekarang menjadi tempat tinggal Pak Asep. Nanti kita ke sana ya. Oke Pak Asep. Ya. Sekali berarti Pak Asep sekalian pulang ya, nggak ke kebun lagi nih ya? Nggak, udah pas banget tuh. Kita jalan kemana Pak? Sini. Jalan motong, mau jalan sini. Jalan motong aja ya, dekat. Terima kasih buat semuanya. Alhamdulillah, inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Rumah penuh kenangan, rumah terbarunya Pak Asep, rumah yang menjadi kediamannya sampai detik ini teman-teman. Ya, inilah rumahnya. Tadi sempat ngobrol juga ya, sedih dengar ceritanya. Rumahnya cukup luas juga ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita udah menyelesaikan sholat asar, kita udah mandi dulu, kita udah makan, dan waktunya kita coba untuk mendengarkan Pak Asep lagi. Assalamualaikum. Pak Asep akhirnya sampai juga nih Pak ya, di rumah Bapak. Ini rumah kenangan. Dan ini saya merasa beruntung banget bisa dengerin kisahnya Pak Asep sampai detik ini. Saya nggak berhenti buat kagum sama Pak Asep. Pak Asep nggak keberatan ya misalkan aku coba lihat-lihat di sini? Nggak keberatan, boleh. Oke. Ini tuh berarti ruang tamunya Pak ya? Ini ruang tamu. Dan ini ruang keluarga. Ruang keluarganya ya? Ya, itu kamar. Buat anak saya, kan anak saya tuh 2 yang belum nikah tuh, si bungsu sama yang kedua tuh. Sana dapur sama WC di sana. Kalau kamar almarhum istri Pak Asep dulu di mana? Ini di sini. Ini? Iya. Teman-teman, kayaknya kita nggak perlu ini ya, cukup Pak Asep dan keluarga aja untuk ini. Kita nggak perlu buka, nggak perlu lihat juga informasinya Pak Asep. Kita cukup dengarkan beliau bercerita ya Pak ya. Iya.
Ini berarti rumah terakhir Pak Asep ya, Ya, rumah yang di terakhir. desa itu yang sering diceritakan ke saya, dan ini baru Ya. baru pertama kali saya kesini Bapak ya. Ya, betul. Gimana Pak? Kemarin kan Pak Asep bilang ke saya mau Ya. cerita saat almarhum istri Pak Asep sebelum meninggal tuh ya, Pak Asep udah punya firasat seperti apa maksudnya Pak? Ya seperti ini banyak kalau istri saya itu bilang-bilang yang aneh-aneh itu. Pertama ini rumah saya itu total semua dibongkar ya. Pertama yang rumah yang itu dibongkar semua. Saya bikin di sini. Nah, ini bangunan ini belum selesai, belum ada atapnya. Nah, berhubung nggak ada atapnya, saya ngikut ke anak saya yang pertama. Yang pertama yang dilahirkan sama anak saya yang Teh Petri. Iya, Teh Petri itu. Iya, Teh Petri ya. Anak saya ngikut di sana. Nah, sambil terus kalau istri saya sambil masak-masak di sini buat yang bangun-bangun kerja, bikin gubuk lah, sasaungan lah. Nah, setelah itu cepet-cepet beresin rumah. Saya pengen merasakan rumah baru. Ya saya buru-buru nih cari uang tambahan buat bikin atap. Ya alhamdulillah di situ ada miliknya, rezekinya. Saya bikin atap cepet-cepet. Udah ada pirasat-pirasat yang udah kena hati saya itu udah ada. Nah, lagi masak istri saya. Kok bajunya lusuh sekali, udah kumal gitu. Saya nggak bilang-bilang, "Mas, saya pergi dulu kemana? Ntar aja lah." Nggak, saya bilang mau beli baju, enggak. Saya beli baju ke toko pakaian, daster buat sehari-hari di sini. Saya beliin 3. Nih mah buat kamu. Apa kamu banyak apa? Kamu banyak-banyak itu pakaian. Takut nggak kepake. Nah itu satu firasat ya. Kedua ngebangun rumah. Cepet-cepet beresin. Saya pengen merasakan rumah baru. Takutnya nggak merasakan gitu. Nggak keburu gitu. Berarti udah ada udah ada ini ya, kalimat-kalimat Kalimat-kalimat yang ya? itu ya, seperti udah tau lah dia itu udah mau meninggal gitu. Sambil ngebangun sambil bawa terus-terusan istri saya ke rumah sakit. Berarti pas ngebangun istri Pak Asep itu udah mulai sakit Pak? Udah mulai sakit. Jadi sehari-hari itu nggak pernah tidur, bilangnya tuh aduh mah sakit apa. Saya periksa penasaran ke spesialis saraf ya. Ternyata di dalam otak itu ada gumpalan seperti daging. Terus saya nanyain, "Dok, boleh saya konsultasi?" "Boleh aja Pak. Ini Pak, istri saya itu penyakitnya apa? Ini kemungkinan besar. Ini kan ada nih hasil ronsenan. Ini ada gumpalan daging sebesar gini nih, sebesar koin uang di dalam otaknya. Jadi dia itu terganggu, saraf-sarafnya juga terganggu, berikut mata apapun yang ini kan pusat dari urat-urat itu pusatnya dari otak gitu kata dokter itu. Jadi dok harus gimana? Ya satu-satunya kalau ibu Rusmiati pengen hilang penyakitnya, tidak ada lagi jalan untuk dioperasi. Terus gimana dok? Ininya apa? Keberhasilannya? Ya kemungkinan 0,1% katanya gitu. Berarti dikit banget Pak ya? Iya 0,1%. Aduh, saya di situ udah drop, udah lemas. Malah saya langsung duduk ya di rumah sakit itu duduk. Kok kenapa istri saya punya penyakit begitu? Terus setelah saya kontrol, udah di-scan lah. Ya? Di-scan, sudah di-scan, udah beres berobat, terus bawa lagi ke rumah, bukan ke rumah ini, ke rumah anak saya yang pertama. Yang pertama dia udah ngaco, bilang udah ngaco ya, kemungkinan besar itu kan kalau kata dokter itu seperti kabel yang udah konslet dari dari atasnya, jadi ngomong pun juga udah ngelantur gitu. Saya udah bingung gimana nih istri saya, berhubung istri saya semangatnya tinggi, udah aja lah dioperasi, biar kata istri saya, biarlah masalah umur itu bukan kita yang punya, kita harus berusaha. Ya berhubung dia bilang begitu ya saya terharu juga ya,
dan semangat juga untuk mengoperasikan istri saya. Saya berangkat ke sana. Berangkat ke sana itu nggak langsung dioperasi, nunggu jadwal. Pulang lagi ke sini. Setelah ada jadwal saya ke sana, langsung dioperasi. Gitu ceritanya. Ini soalnya kan banyak banget Pak ya yang mempertanyakan gitu di komentar gitu. Teman-teman yang respect yang sayang sama Pak Asep gitu kayak. Iya. Sebenarnya istri Pak Asep itu meninggal kenapa? Kayak kan karena tahunya tuh dipatuk ular kemarin tuh ya. Iya. Ternyata memang sakit Pak ya. Sakit. Dan punten Pak, tadi kan aku udah nanya sama putih Bapak yang pertama Pak ya. Iya. Mengenai foto atau kondisi terakhir dari almarhum istri Pak Asep. Iya. Ini kalau misalkan diizinin aku mau dikasih lihat nih teman-teman. Ya, nggak apa-apa Pak Asep? Nggak apa-apa, silakan aja. Kalau saya bebas aja, nggak apa-apa. Nah Pak Asep punten, ini tuh berarti foto dari almarhum istri Pak Asep ya? Iya betul. Cantik Pak ya? Ya cantik lah kalau menurut saya betul. Ini ada tulisan, aku mau bacain buat Pak Asep ya. Ini ketikan dari putri Pak Asep. Iya benar. Ya. 13 bulan 12 2022. Di hari itu aku kehilangan sosok wanita yang hebat, kuat, sabar, penyayang, dan di saat itu juga keadaan aku tidak baik-baik aja. Mama di sini tuh. Ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini istrinya Pak Asep, almarhum ya. Ini cantik banget Pak. Ya. Dan melihat wajahnya itu adem banget. Ini sepertinya tipe penyayang Pak ya. Ya emang. Penyabar, penyayang Pak ya. Nggak pernah ada keluhan apapun juga. Kalau misalkan saya nggak punya penghasilan apapun, makan sama apapun juga dia nggak pernah mengeluh. Nggak pernah mengeluh Pak ya. Nggak pernah mengeluh sama sekali. Dan Dibeliin apapun dia itu suka, oh kenapa bilang gini, ada uangnya gitu. Nggak, hanya bilang gitu aja gitu. Kenapa beliin baju, kan buat keperluan yang lainnya bisa kan. Udahlah kamu jangan banyak bicara, yang penting saya ini udah beliin baju buat kamu, kata saya itu ke istri saya itu gitu. Dan ada lagi nih Pak fotonya, aku mau nunjukin ke Bapak. Ini pas kapan Bapak nih? Nah ini waktu di ICU nih. Oh ini di ruangan ICU Pak? Iya ruang ICU nih. Ini udah pindah di ruang ICU, tapi dari ICU dipindahin ke rawat inap ya, ke kamar rawat. Dia itu masih belum sadar, belum bisa bicara nih. Masih belum, ada yang di ICU-nya mungkin di ini fotonya ya. Najis. Berarti pas ini Pak Asep posisinya lagi di mana nih pas waktu? Lagi di pinggir istri saya. Nanti aku selipin di video aja ya teman-teman. Jadi Pak Asep hari ini tuh kita mau berziarah ya Pak Asep. Iya, saya udah kangen sama istri saya. Kasihan dia sendirian di sana gitu. Oke, nanti kita berkunjung ke makam almarhum istri Pak Asep. Nanti kita ketemu di sana lagi Pak Asep. Ya Pak Asep, nanti kita kamera kita offin aja dulu ya. Soalnya perjalanan kira-kira berapa jam atau berapa menit Pak? Ya perkiraan kalau santai buat pakai motor 1 jam lah nyampe. 1 jam Pak ya? Ya nyampe. Kalau ngebut mah bisa setengah jam. Oke deh. Oke teman-teman, nanti kita coba berkunjung sana, kita berziarah ke makam almarhum istrinya Pak Asep. Nanti kita ketemu di sana aja, kita offin dulu kameranya karena perjalanan cukup jauh, sekitar 1 jaman. Itu misalkan santai, kalau ngebut, jangan ngebut Pak ya. Kita santai aja berarti 1 jam lah. Kita ketemu lagi nanti di area pemakaman.
Assalamualaikum ya halil kubur. Assalamualaikum ya halil. Ini makam almarhum ya Pak ya? Ya. Terima kasih banyak ya Pak Asep udah ngizinin saya untuk mendengarkan atau membuat kisah tentang Pak Asep, dan udah mengajak saya juga ke rumah, terus cerita banyak tentang Pak Asep selama tinggal di hutan, terus ngajak bertemu sama keluarga Pak Asep, dan terakhir ini sampai ke tempat pemakaman almarhumah istri Pak Asep. Ya. Ada yang pengen disampaikan nggak Pak ke almarhum, ke istri almarhum, istri Bapak? Jadi saya itu kalau kangen itu seakan-akan pengen memeluknya. Tapi sekarang yang dipeluk itu hanya batu nisan yang saya bisa peluk sekarang itu. Dan doa-doa yang untuk istri saya, semoga istri saya itu udah diterima iman Islamnya dan ada di sisi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dia sudah istilahnya sudah melaksanakan kewajiban sebagai istri yang begitu setia menemani untuk dibawa ke hutan. Untuk menemani Pak Asep ya? Iya, untuk menemani saya di hutan, dan tanpa sedikit pun keluhan. Gimana nggak pernah saya dengar keluhan-keluhan dari istri saya. Dia itu sadar, sabar untuk mengikuti suaminya. Ini contoh juga buat teman-teman dari kaum hawa yang nonton. Ini almarhumah istri Pak Asep ini bisa jadi gambaran ya, istri yang sangat solehah, yang baik, tulus, sabar, menemani sang suami. Ya, kalau di hutan tuh ya, kalau lagi kerja ya, kalau ingat pasti saya kesini gitu. Kasihan dia sendirian sini. Tapi pemakamannya di sini bersih Pak ya? Bersih. Bersih semua. Sebelah sini bersih. Apalagi kalau waktu dimasukin ke liang lahat ya, saya itu seolah-olah mau meronta, mau menemani, mau terjun ke sana, tapi dihalangin sama saudara-saudara istri saya. Kasihan, rasa kasihan gitu. Jadi aku dan teman-teman subscriber Pak Asep, di sini kita selalu mendoakan mudah-mudahan istri Pak Asep ini atau almarhumah dari Ibu Rusmiati ini binti Amin, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni dosanya, dan ditempatkan di sisi Allah yang mulia, yang baik, yang terindah di surganya Allah ya Pak ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan buat Pak Asep, tetap sabar dan selalu menginspirasi kita semua agar menjadi orang yang kuat, yang tegar, sabar ya Pak ya. Apalagi lebih menghargai wanita. Oke teman-teman, sepertinya cukup ya video sampai sini, dan Pak Asep mungkin mau kangen-kangen sama istrinya, ingin berdoa untuk istrinya gitu nih. Buat teman-teman semua yang udah nonton video ini, saya selalu mengingat untuk selalu bersyukur atas apa yang kita punya. Mewah, megah itu belum tentu nyaman. Yang nyaman adalah gimana caranya kita menyikapi rezeki yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Ini Pak Asep menjadi jujur menjadi pelajaran banget lah kisah Pak Asep ini. Dia sosok yang hebat.
Oke ya, teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Yang baru gabung saya minta dukungannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe channelnya biar makin semangat lagi. Di sini saya Ajis Nur Rahman dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.